Berikut ini beberapa fitur-fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu adalah menghapus background dan objek gambar. Nah, misalnya teman-teman sedang mengambil foto di tepi jalan bersama pasangan kalian, tiba-tiba pada saat kalian sedang mengambil foto ada orang lewat dan tertangkap gambarnya ya. Nah, jadi kalian ingin menghilangkan orang tersebut, itu bisa dengan menggunakan fitur ini ya. Kemudian kalian juga bisa menghilangkan background foto kalian. Oke, langsung saja teman-teman kita praktekkan. Di sini saya contohkan seperti ini. Nah, saya foto mouse dan pena. Nah, seperti ini dua barang ya teman-teman ya. Nah, jadi saya foto dua barang ini. Nah, jadi kita ambil fotonya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi untuk menghilangkan, misalnya kalian ingin menghilangkan objek gambar yang di belakang, misalnya penanya ingin dihilangkan, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik di bagian icon pensil, kemudian kalian klik di bagian yang ini. Lalu di sini ada yang namanya penghapus objek, teman-teman bisa lihat. Kalian klik di bagian penghapus objek. Nah, lalu ketuk atau gambar di sekeliling objek yang ingin Anda hapus. Nah, saya contohkan ketuk seperti ini. Lalu pilih hapus. Nah, maka sudah langsung terhapus ya teman-teman ya untuk objeknya. Lalu kita pilih selesai. Nah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya untuk fitur ini. Kemudian apabila kalian ingin menghilangkan background, nah kalian tinggal klik dan tahan pada fotonya. Di sini saya simpan dulu ya. Nah, saya simpan dulu. Nah, jadi ini adalah misalnya hasil foto kalian, kemudian kalian ingin menghilangkan backgroundnya. Kalian tinggal klik dan tahan. Lalu di sini kalian bisa salin, berbagi, simpan sebagai stiker, ataupun pilih titik 3 lalu pilih simpan sebagai gambar. Nah, gambar disimpan. Nah, biasanya langsung tersimpan di galeri HP kita. Sekarang kita keluar, kemudian kita cek di bagian galeri. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat sekarang backgroundnya sudah menghilang ya teman-teman ya. Nah, tinggal objeknya saja. Nah, fitur ini sangat bermanfaat sekali, teman-teman bisa coba gunakan. Oke, kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya adalah pindai dokumen dan teks. Nah, misalnya teman-teman ingin menyalin suatu dokumen ataupun teks. Jadi caranya cukup mudah sekali. Kalian masuk ke kamera. Nah, di sini pastikan teman-teman mengaktifkan settingannya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk aja di bagian icon pengaturan ini yang ada di pojok kiri atas ya. Nah, kita klik. Kemudian di sini pastikan kalian mengaktifkan yang ini, pindai dokumen dan teks. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian yang bawah ini juga bisa pindai kode QR, juga bisa kalian aktifkan jika kalian mau. Nah, di sini saya contohkan di bagian barang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita objek ataupun dokumen yang ingin kita salin teksnya, jadi kita letakkan di kamera. Nah, di sini saya contohkan barang ini ya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang ini T di dalam lingkaran ya. Nah, kita tinggal klik aja T ini. Nah, jadi nanti kalian tinggal di blok aja ini teksnya, kalian tinggal klik, lalu pilih semua, kemudian kalian salin. Nah, maka teksnya sudah bisa kalian salin dan bisa kalian tempelkan ya. Nah, misalnya ingin kalian kirim ke sosial media ataupun untuk di catatan HP kalian juga bisa. Nah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Kemudian misalnya kalian mengambil gambar screenshot. Nah, saya contohkan di sini yang ini. Nah, kita screenshot. Nah, yang ini ya, teks ini kita screenshot lalu kita klik selesai. Kemudian kita simpan dan kita lihat hasilnya di galeri. Nah, teks ini teman-teman bisa salin ya teman-teman ya, cukup mudah sekali. Kalian tinggal tekan aja di bagian yang T di dalam lingkaran ini. Yang ini kalian klik. Nah, di sini kalian tinggal klik pada tulisannya, lalu pilih semua, kemudian kalian klik salin. Nah, maka sudah disalin ke clipboard. Nanti kalian tinggal tempelkan aja atau pastekan aja ya. Nah, jadi cukup mudah sekali apabila teman-teman ingin menyalin suatu dokumen ataupun artikel dan lainnya ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat panel notifikasi, kita usap dari atas seperti ini. Nah, jadi nggak perlu pakai cara yang itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini aja udah bisa. Kalian usap dari bawah ataupun dari tengah seperti ini di bagian layar HP kalian ya. Dari bawah aja udah bisa, nggak perlu dari atas.
Nah, sudah bisa membuka panel notifikasi. Jadi kalian bisa mengaktifkan fitur ini di bagian yang ini, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian pilih pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya usap ke bawah untuk panel notifikasi, yang ini kalian aktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan maka sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya riwayat notifikasi. Nah, jadi notifikasi di HP kita ini bisa diaktifkan riwayatnya ya teman-teman ya. Jadi setiap riwayat notifikasi yang masuk itu akan tersimpan ya. Nah, jadi kita bisa melihatnya kembali walaupun sudah terhapus di sini. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian pemberitahuan. Kemudian di sini kalian pilih pengaturan lanjutan. Lalu di sini ada yang namanya riwayat notifikasi, kalian klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya sudah aktifkan. Kalau kalian belum aktifkan silahkan aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini banyak sekali untuk riwayat notifikasi hari ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini padahal sudah terhapus di bagian layar notifikasi HP saya, tetapi masih tersimpan di bagian ini ya. Nah, jadi kalian bisa cek kembali untuk riwayat notifikasi yang sudah kalian hapus hari ini ataupun yang sudah kalian hapus sebelumnya ya. Nah, jadi misalnya ada chat WhatsApp yang masuk kemudian orangnya menghapus. Itu kalian bisa cek di sini ya. Nah, kalian coba aja untuk fitur ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menyembunyikan aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menyembunyikan aplikasi di HP Samsung. Nah, saya contohkan ingin menyembunyikan aplikasi YouTube yang ini ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian pilih pengaturan. Kemudian kalian pilih di bagian sembunyikan aplikasi di layar depan. Nah, yang ini. Kemudian selanjutnya kalian cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, tadi saya katakan ingin menyembunyikan YouTube ya. Nah, ini dia YouTube, kita klik lalu pilih selesai. Nah, kemudian kita kembali lagi ke home screen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tersembunyi ya. Nah, untuk mengaksesnya kembali kalian bisa usap ke atas, kalian klik di bagian pencarian ini, kalian tulis saja nama aplikasi yang kalian sembunyikan. Nah, tadi saya menyembunyikan YouTube, jadi saya ketik YouTube di sini ya. Nah, ini dia. Dia nggak muncul logonya di sini atau logo aplikasinya nggak muncul, tetapi aplikasinya ada. Nah, yang ini dia. Kita klik. Kemudian pilih di bagian pojok kiri bawah, buka. Jadi kalian bisa mengaksesnya dari sini. Ataupun dari sini juga bisa. Kalian masuk ke bagian pengaturan ya, teman-teman ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian cari di bagian aplikasi. Lalu kalian tulis di sini nama aplikasi yang kalian sembunyikan tadi. Kemudian kita klik. Kemudian klik di bagian pojok kiri bawah di bagian buka, maka kalian sudah bisa mengaksesnya. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kalian ingin mengembalikannya, kalian tinggal masuk aja di bagian pengaturan tadi, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan, kemudian pilih sembunyikan aplikasi, lalu di sini kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian klik selesai. Lalu kita kembali ke home screen, kita lihat. Nah, di sini masih kosong. Nah, ini dia teman-teman, dia sudah muncul di sini ya. Nah, kalian klik dan tahan lalu ubah ya. Sorry, karena tata letak kuncinya layar depannya terkunci, jadi harus dinonaktifkan dulu. Nah, ini kunci tata letaknya saya nonaktifkan dulu, baru bisa kita ubah kembali. Nah, ini kita ubah ke tempat awalnya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah kembali. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power 2 kali ya teman-teman ya. Nah, jadi tekan tombol power 2 kali ini bisa jadi shortcut atau pintasan cepat. Nah, langsung membuka kamera. Nah, jadi teman-teman bisa mengubahnya untuk membuka aplikasi ya, misalnya aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk default biasanya langsung membuka kamera. Nah, fitur ini bermanfaat sekali apabila misalnya teman-teman harus buru-buru membuka kamera untuk mengabadikan suatu momen penting ya. Nah, jadi kalian bisa tekan tombol ini 2 kali maka langsung membuka kameranya. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini, kalian bisa cek di bagian pengaturan, kemudian di sini kalian pilih fitur lanjutan. Lalu pilih tombol samping. Nah, ini tekan 2 kali, kalian aktifkan, lalu pilih buka cepat kamera ataupun kalian juga bisa buka aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa pilih aplikasi. Nah, di sini klik ikon pengaturannya. Nah, di sini banyak aplikasi bisa teman-teman pilih, tetapi cuma salah satu aja ya, teman-teman ya. Nah, misalnya TikTok. Nah, nanti kalau kalian tekan 2 kali di sini maka akan membuka TikTok. Nah, biasanya saya hanya pilih buka cepat kamera. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi kalau kalian suka multitasking, wajib sekali tahu fitur ini ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa membuka 2 aplikasi secara sekaligus. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalian masuk ke salah satu aplikasi terlebih dahulu. Kemudian kalian klik pada ikon tombol sign up. Kemudian pilih pada logo aplikasinya. Kemudian pilih buka dalam layar terpisah. Nah, sekarang sudah membelah 2 menjadi 2 aplikasi. Kemudian selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi keduanya. Lalu di sini kalian juga bisa mengubah posisinya, kemudian mengatur ukurannya.
Kemudian kalian juga bisa menyimpan shortcut di bagian bintang ini. Kalian klik di bagian bintang, nanti dia akan menjadi shortcut di layar aplikasi kalian atau home screen ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau membuka split screen dengan aplikasi yang sama yang kalian buka sekarang, jadi kalian tinggal buka aja shortcutnya. Nah kalau mau menutup tinggal seperti ini, kalian usap ke atas ataupun ke bawah. Nah untuk split screen bisa juga kalian aktifkan dari sini, dari pengaturan ini. Kemudian kalian masuk ke fitur lanjutan. Di sini kalian pilih di bagian multi jendela. Nah, di sini usap untuk layar terpisah ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk tata caranya, usap dengan 2 jari ke atas ya. Nah, di sini kita praktekkan. Kita usap 2 jari ke atas. Nah, maka akan melakukan split screen. Nah, seperti itu. Jadi kalian silahkan coba aja untuk fitur ini. Misalnya kalian buka YouTube kemudian buka Facebook ya, misalnya nonton di YouTube dan sekalian scrolling di Facebook, bisa sekali. Kalian coba aja untuk fitur ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah multi windows atau jendela mengambang. Nah, jadi untuk di HP Samsung itu bisa multi windows atau jendela mengambang lebih dari 2 aplikasi ya teman-teman ya. Nah, jika tadi split screen itu hanya 2 aplikasi, kalau multi windows itu bisa lebih dari 2 aplikasi, bahkan bisa lebih banyak lagi ya. Nah, jadi kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kalian pilih di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini pilih multi jendela. Nah, di sini teman-teman usap untuk tampilan pop-up, kalian lihat lalu kalian aktifkan di sini. Nah, ini dia untuk caranya, usap dari sudut atas ke tengah layar untuk mengubah tampilan pop-up. Nah, kalian usap seperti ini. Kita ikuti tutorialnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jendelanya sudah melayang ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian klik di bagian warna biru ini. Yang ini warna biru bisa untuk menutup, memperbesar, memperkecil, mengatur transparansi, kemudian untuk split screen dan lainnya ya. Kalian coba aja. Nah, di sini kita tinggal lanjutkan untuk aplikasi yang selanjutnya. Nah, saya contohkan Play Store. Dari sini juga bisa kalian klik pada aplikasi yang ingin kalian multi Windows. Kemudian di sini kalian tekan tombol Recent App, lalu pilih pada logo aplikasinya. Kemudian buka dalam tampilan pop-up ya biasanya ya. Nah, ini yang ini kalian pilih buka dalam tampilan layar yang ini. Nah, jadi diarahkan di sini juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang mungkin sudah berbeda. Biasanya ada opsi buka dalam layar pop-up. Nah, ini dia buka dalam tampilan pop-up. Nah, jadi dia akan mengambang. Kemudian kalian tinggal lanjutkan aplikasi yang selanjutnya. Nah, bisa dari sini juga. Kalian juga bisa mengatur untuk ukurannya. Kemudian kalian bisa lanjutkan dengan aplikasi yang selanjutnya ya teman-teman ya. Bisa lebih dari 2 aplikasi. Jadi kalian silahkan coba aja. Untuk menutup bisa langsung klik X, seperti ini juga bisa. Kalian perbesar juga bisa ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk fitur selanjutnya ada yang namanya panel Ads. Nah, panel Ads itu seperti ini. Di dalam panel ini kalian bisa meletakkan alat untuk mengambil screenshot, kemudian aplikasi juga, kemudian masih banyak yang lainnya ya. Nah, salah satunya mengambil screenshot. Nah, untuk panel Ads ini kalian juga bisa mengaktifkan seperti yang tadi split screen, kemudian multi windows juga bisa. Jadi kalian tinggal tambahkan aplikasinya di sini. Kemudian kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya. Lalu kalian letakkan di tengah untuk tampilan pop-up atau multi windows. Kemudian apabila kalian meletakkannya di bagian atas atau bawah itu untuk split screen. Nah, kalian klik dan tahan lalu geser ke atas ataupun ke bawah gini juga bisa. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, maka sudah melakukan split screen ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini jika kalian butuh ya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah. Kalian cari di bagian tampilan. Nah, di sini cari yang namanya panel Edge. Nah, di sini kalau belum aktif silahkan aktifkan terlebih dahulu baru muncul ya. Kemudian di bagian panel kalian bisa tambahkan aplikasi pilih cerdas dan tugas. Biasanya saya tambahkan yang 3 ini. Kemudian untuk aplikasi kalian bisa tambah, kalian klik edit. Kemudian di sini kalian bisa mengurangi dan kalian bisa menambah. Kalian bisa cari aplikasi di sini banyak sekali. Kalian tambahkan aja aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Kemudian selanjutnya kalau sudah di setting, di sini kalian bisa keluar. Kemudian gagang ini kalian juga bisa atur untuk posisinya bisa di kanan ataupun di kiri. Kemudian bisa kunci posisi gagang, warnanya juga bisa kalian ubah sesuai dengan selera. Kemudian transparansi, ukuran, lebar semuanya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian ya teman-teman ya. Kalau sudah kalian aktifkan maka sudah bisa digunakan ya, maka sudah muncul. Kalian tinggal usap-usap aja di sini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya RAM Plus atau RAM virtual. Nah, jadi teman-teman yang suka bermain game yang berat misalnya, ataupun kalian suka multitasking, jadi membutuhkan RAM yang lebih besar, kalian bisa manfaatkan fitur RAM Plus ini. Jadi kalian silakan masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian yang namanya perawatan perangkat ya teman-teman ya. Kalian cari di bagian perawatan perangkat.
Kemudian setelah masuk di bagian perawatan perangkat, kalian klik di bagian memori. Nah, selanjutnya kalian gulir ke bawah. Di sini ada yang namanya RAM Plus, kalian klik aja. Nah, di sini teman-teman aktifkan terlebih dahulu, lalu pilih RAM yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada diminta pop-up kita memulai ulang atau restart ya. Jadi kalian klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart. Kemudian setelah menyala kembali, kalian cek di bagian ini, maka akan bertambah sesuai dengan RAM yang kalian pilih. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah dual messenger atau aplikasi ganda ya teman-teman ya. Nah, jadi di HP Samsung itu bisa menggandakan aplikasi. Nah, jadi teman-teman masuk aja ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian fitur lanjutan. Lalu kalian gulir ke bawah, di sini ada yang namanya dual messenger, kalian klik aja. Nah, di sini aplikasi yang tersedia hanya beberapa ya, memang tidak semua aplikasi bisa kita gandakan di HP Samsung ini. Jadi aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya. Jadi kalau nggak muncul di sini aplikasi yang kamu install, itu artinya tidak bisa digandakan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menggandakannya kalian tinggal aktifkan aja di sini. Lalu klik install. Nah, setelah aktif berwarna biru seperti ini, itu artinya aplikasinya sudah berhasil kita gandakan. Nah, sekarang kita keluar dari sini dan kita lihat. Nah, ini dia untuk aplikasi gandanya, ini yang asli. Kemudian yang ini adalah aplikasi hasil cloningnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada tanda di bagian icon aplikasinya berwarna oranye gitu ya. Nah, itu artinya aplikasi hasil cloning. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya menu asisten. Nah, menu asisten itu seperti ini. Di dalamnya kalian bisa menggunakan menu-menu yang sangat bermanfaat, misalnya screenshot. Kemudian selain screenshot masih banyak lagi menu-menu yang lainnya. Misalnya untuk mengatur kecerahan layar, kemudian mengatur volume, kemudian bisa juga mematikan HP dari sini. Jadi kalian nggak perlu menekan tombol powernya. Nah, untuk menu asisten ini harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan ya. Nah, biasanya saya mengaktifkannya karena cukup mempermudah penggunaan HP Samsung kita. Jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, lalu kalian cari di bagian yang namanya aksesibilitas. Nah, di sini kalian masuk ke interaksi dan kecekatan, lalu di sini pilih menu asisten. Nah, di sini kalau belum aktif, kalian silahkan aktifkan. Nah, kalian aktifkan, kemudian kalian pilih item menunya, bisa ditambah ataupun dikurangi. Kalian pilih aja sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kemudian saya biasanya mengatur transparansinya, kemudian mengaktifkan icon ads. Nah, jadi kalau belum diaktifkan icon ads-nya, dia tampilannya seperti ini ya. Jadi kita aktifkan di sini, maka dia akan sedikit tersembunyi. Nah, maka setelah aktif kalian sudah bisa menggunakannya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur atau gestur usap. Nah, mungkin fitur ini ada sebagian teman-teman yang sudah tahu ataupun yang belum tahu ya. Nah, jadi kalau menggunakan gestur usap itu tampilan layar HP kita menjadi lebih full tanpa menggunakan tombol navigasi ini. Tombol navigasi ini akan menghilang ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya kalian masuk aja ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian tampilan. Kemudian kalian gulir ke bawah lagi, pilih di bagian bilah navigasi. Kemudian di sini ada yang namanya gestur usap, kalian aktifkan aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk kembali kalian bisa usap ke kanan atau dari kanan. Kemudian dari kiri juga sama untuk tombol kembali. Kemudian untuk ke home screen kalian bisa usap dari bawah ke atas. Kemudian untuk resen up kalian bisa usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan. Nah, seperti itu, cukup mudah sekali. Jadi kalau kalian suka tampilan layar yang lebih penuh, bisa menggunakan fitur navigasi gestur ini. Nah, untuk fitur ini opsional, bisa kalian aktifkan jika mau. Kalau tidak mau, tidak apa-apa ya. Kemudian fitur selanjutnya adalah yang namanya optimalisasi otomatis. Nah, jadi HP Samsung kita itu sesekali mungkin perlu di restart ataupun dimatikan kemudian dihidupkan kembali untuk meningkatkan atau menstabilkan performa dari HP kita ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman sibuk atau lupa, kalian bisa mengaktifkannya secara otomatis ya. Nanti HP kalian akan dimatikan pada saat diperlukan untuk di restart ataupun dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Ataupun kalian juga bisa menjadwalkannya jika kalian mau. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kalian silakan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian masuk di bagian yang namanya perawatan perangkat. Lalu di sini kalian silakan gulir ke bawah. Di sini ada yang namanya optimalisasi otomatis. Nah, di sini biasanya saya aktifkan ya, teman-teman ya. Nah, ini mulai ulang otomatis, kita klik. Kemudian di sini mulai ulang saat diperlukan, ini kalian aktifkan aja. Ponsel akan dimulai ulang secara otomatis saat masalah kinerja terdeteksi. Kemudian kalian juga bisa mulai ulang sesuai jadwal. Nah, kalian bisa menjadwalkan HP kalian untuk di restart ya. Misalnya dalam 1 minggu itu kalian bisa pilih beberapa hari atau hari tertentu saja ya. Nah, di sini saya contohkan dalam seminggu ini saya pilih hari Minggu, hari Rabu, dan hari Sabtu ya. Dalam seminggu itu ada 3
kali. Nah, kemudian waktunya, di sini biasanya saya akan mengaktifkan waktu pada saat kita tidak menggunakan ponsel atau pada saat kita lagi tidur ya teman-teman ya. Jadi nggak mengganggu kerja kita ya, atau penggunaan ponsel kita. Biasanya itu subuh, jam 1 ataupun jam 2, jam 3 itu bisa ya. Terserah kalian mau atur jam berapa, sesuaikan pada saat kalian tidak menggunakan ponsel. Kalau udah klik selesai, maka ini akan dijadwalkan di hari yang sudah kita pilih. HP kita akan otomatis di restart atau mulai ulang. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah heningkan dengan gestur. Nah, misalnya teman-teman sedang dalam kesibukan, dalam rapat atau meeting, tiba-tiba HP kalian ada orang yang menghubungi kalian ataupun tiba-tiba alarmnya berbunyi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengheningkan HP kalian, membuat alarm atau panggilan masuk itu menjadi senyap dengan cara meletakkan telapak tangan kalian di bagian atas layar HP kalian ya. Ataupun pada saat ada alarm sedang berbunyi ataupun panggilan masuk, kalian bisa membalikkan HP kalian, misalnya sedang seperti ini, kalian balikkan seperti ini ya di atas meja. Nah, maka dia akan hening dengan sendirinya. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini, kalian silahkan masuk aja ke bagian pengaturan ya teman-teman ya. Nah, kita masuk di bagian pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian fitur lanjutan, kemudian pilih gerakan dan gestur, lalu gulir ke bawah. Nah, ini dia heningkan dengan gestur. Nah, ini kalian aktifkan. Heningkan panggilan masuk dan alarm dengan meletakkan tangan di atas layar atau menelungkupkan ponsel. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Apabila ada tambahan fitur yang lainnya, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.